Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ophil Satria Nugraha dari kelas analisis risiko 21. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis risiko bisnis pada UMKM. Di mana saya menjelaskan materi ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis risiko bisnis angkatan 2020, angkatan 21. Langsung aja masuk materinya. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah sektor penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Namun UMKM sering menghadapi berbagai risiko yang dapat mengancam kelangsungan bisnis mereka. Analisis risiko bisnis merupakan proses yang sangat penting untuk dilakukan guna memastikan keberlanjutan usaha. Analisis risiko bisnis bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengolah berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan keberhasilan dalam bisnis. Dalam konteks UMKM, proses ini menjadi krusial karena sifat usaha kecil yang cenderung lebih rentan terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Dengan melakukan analisis risiko, UMKM dapat merumuskan strategi yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif risiko tersebut. Pada risiko bisnis terdapat beberapa jenis-jenis risiko dalam bisnis UMKM. Yang pertama itu ada risiko keuangan, yang dimana risiko ini terkait dengan pengelolaan keuangan usaha, termasuk pengendalian terhadap arus kas, pendapatan biaya, dan hutang. UMKM yang tidak memiliki manajemen keuangan yang baik berpotensi menghadapi kebangkrutan. Seperti contoh, gagal membayar pinjaman usaha karena pendapatan yang tidak mencukupi atau pengeluaran tidak terkendali. Yang kedua ada risiko operasional, yang dimana risiko operasional ini berkaitan dengan gangguan dalam aktivitas operasional sehari-hari, termasuk gangguan pada proses produksi, pengadaan bahan baku, serta layanan pelanggan. Seperti contohnya keterlambatan dalam pengiriman bahan baku menyebabkan penundaan produksi sehingga pelanggan kecewa. Yang ketiga ada risiko pasar. Risiko pasar berhubungan dengan perubahan permintaan konsumen terhadap tren pasar atau persaingan yang meningkat. UMKM seringkali kesulitan bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih. Seperti contoh, pada produk UMKM menjadi kurang diminati karena munculnya kompetitor dengan inovasi yang lebih menarik dan atau harga yang lebih murah. Yang keempat ada risiko hukum dan kepatuhan. Risiko ini muncul ketika UMKM gagal mematuhi peraturan atau regulasi pemerintah seperti perizinan usaha, pembayaran pajak, atau standar kesehatan dan keselamatan. Seperti contoh pada usaha makanan kecil terkena denda karena tidak memiliki sertifikasi higienis dari dinas terkait. Yang terakhir ada risiko reputasi, yang dimana risiko reputasi ini terjadi ketika citra atau nama baik usaha mengalami kerusakan akibat pelayanan yang buruk, produk cacat, atau ulasan negatif dari pelanggan. Seperti contoh, pada seorang pelanggan mengunggah pengalaman buruk di media sosial menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap usaha tersebut. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah dalam analisis risiko bisnis UMKM. Yang pertama itu ada dengan mengidentifikasi risiko. Nah, mengidentifikasi semua risiko ini potensial yang dapat mempengaruhi usaha. Proses ini dapat melibatkan wawancara dengan karyawan, survei pelanggan, atau analisis data historis. Yang kedua ada evaluasi risiko. Setelah risiko teridentifikasi, setiap risiko perlu dievaluasi berdasarkan dua parameter utama. Yang pertama, kemungkinan terjadi atau seberapa besar peluang risiko tersebut terjadi. Dan yang kedua itu dampak. Nah, dampak ini itu adalah seberapa besar pengaruh risiko tersebut terhadap usaha jika terjadi. Risiko dengan tingkat kemungkinan dan dampak yang tinggi
perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Ketiga, ada mitigasi risiko. Setelah mengevaluasi risiko, langkah berikutnya adalah dengan merancang strategi untuk mencegah atau meminimalkan dampak strategi mitigasi eh, dengan dapat berupa diversifikasi produk, mencari pemasok alternatif, menyusun dana darurat, dan terakhir adalah eh, menyusun dana darurat yang untuk situasi keuangan yang tidak terduga. Seperti contoh kasus pada analisis risiko pada UMKM yang terjadi pada toko kue Manis Citra, yang dimana toko kue rumahan ini toko kue Manis Citra ini merupakan toko kue rumahan yang memproduksi kue kering dan basah dengan menggunakan bahan organik. Target utamanya itu adalah pelanggan di wilayah perkotaan yang peduli dengan kesehatan. Nah, dan permasalahannya itu adalah dalam beberapa bulan terakhir penjualan menurun drastis, stok bahan baku sering terlambat dan sering terlambat datang dan muncul pesaing baru yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah tetapi kualitasnya atau rasanya lebih bagus atau lebih menarik. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah untuk menganalisis risiko pada UMKM ini. Pertama itu dengan mengidentifikasi risiko dengan menganalisis perubahan tren pasar sehingga pelanggan lebih memilih kue dengan konsep berbeda. Yang selanjutnya kenaikan harga bahan baku organik, tergantungan pada satu pemasukan bahan baku atau risiko operasional, dan yang keempat keluhan pelanggan tentang keterlambatan pengiriman produk. Nah, hal ini masuk dalam risiko reputasi. Yang kedua ada evaluasi risiko. Nah, dengan mengevaluasi beberapa risiko seperti risiko pasar, risiko keuangan, risiko operasional, risiko reputasi, yang masuk dalam evaluasi risiko pasar ini termasuk seperti kemungkinan tinggi dampak signifikan atau penjualan menurun hingga 30% pada toko kue kita ini. Yang kedua yang menjadi evaluasi risiko keuangan pada UMKM kue kita ini pertama seperti kemungkinan sedang, dampak sedang atau keuntungan menurun karena kenaikan harga bahan bakunya. Selanjutnya ada evaluasi risiko pada sektor operasional. Kemungkinan tinggi, dampak signifikannya itu produksi terhenti beberapa kali karena keterlambatan datangnya bahan baku. Dan terakhir ada evaluasi risiko pada reputasi. Nah, evaluasi risiko pada reputasi ini kemungkinan rendah karena dampak sedang, hanya beberapa pelanggan yang mengeluh di media sosial, bukan kebanyakan. Yang ketiga, ada mitigasi risiko. Untuk risiko pasar, menambah variasi produk misalnya kue rendah kalori atau bebas gluten untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya ada untuk risiko keuangan, mencari pemasok bahan baku organik dengan harga lebih kompetitif dan mempertimbangkan substitusi bahan baku yang murah tanpa mengorbankan kualitas pada kue kita ini. Selanjutnya menggunakan lebih dari satu pemasok untuk mengurangi ketergantungan dan menyusun jadwal pengadaan bahan baku yang lebih terencana agar untuk menghindari keterlambatan datangnya bahan baku. Dan yang terakhir ada meningkatkan layanan pelanggan, memberikan diskon atau kompensasi atas keterlambatan datangnya kue. Terus yang terakhir ada monitoring dan review. Jadi mana monitoring dan review ini pertama ada evaluasi penjualan produk baru dalam 3 bulan ke depan. Kedua ada pantau harga bahan baku secara berkala untuk mengantisipasi fluktuasi. Yang ketiga itu melakukan survei pasar pelanggan untuk memastikan bahwa layanan ini telah membaik. Nah, makanya analisis risiko adalah elemen penting dalam pengelolaan bisnis UMKM. Dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara efektif, UMKM dapat meningkatkan ketahanan terhadap tantangan bisnis. Seperti contoh kasus pada toko kue Manis Cita ini yang menunjukkan bahwa dengan strategi mitigasi yang tepat, risiko dapat dikelola sehingga tidak mengancam keberlangsungan usaha. Monitoring yang berkelanjutan juga sangat penting untuk memastikan bahwa usaha tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan sekitar.